sesi pekan ini, dan ini istimewa, saya kira duet pasang suami istri, Kak Ratih Rina, sarjana psikologi, dan udah Muhammad Radius Karno, Eskom MM. Nah, Kak Ratih Muarida dikenal sebagai people developer, pengalaman bekerja sebagai staf kemahasiswaan di salah satu perguruan tinggi Jakarta, interviewer di beberapa market riset, dan biro psikologi sebagai konselor di Poli Jiwa, Puskesmas, dan Rumah Sakit Jiwa RSI di Jabodetabek. Dan sekarang sebagai konsultan untuk parenting, kesehatan keluarga, dan pendidikan berbasis game. Nanti kita akan mendengarkan catatan pengalaman beliau tentang spesifikasi keilmuan beliau, baik secara psikologi maupun game-game yang beliau kembangkan khususnya di daerah beliau di pesisir selatan yang saya kunjungi beberapa waktu lalu, sangat inspiratif dan cocok untuk teman-teman adopsi, baik untuk anak di rumah ataupun untuk adik, untuk teman, atau dipraktikkan kembali di taman-taman baca barangkali game yang sudah dipelopori oleh Kak Ratih dan suami. Yang kedua, profil M. Radius Karno, sarjana komunikasi MM. Beliau dikenal sebagai game designer, pengalaman bekerja pada berbagai bidang seperti programmer komputer, sebagai IT, desainer grafik, dan multimedia, bekerja pada back office, car banking, salah satu institusi perbankan multinasional, dan sekarang sebagai lead fasilitator dan game desainer yang dikhususkan untuk metode pendidikan. Jadi materi siang hari ini teman-teman sangat luar biasa sekali saya kira. Sengaja saya undang Kak Ratih bersama Uda Radius untuk berbagi pengalaman beliau, dan nanti dari seni bermain yang beliau praktikkan, yang beliau ajarkan bersama anak-anak didiknya, itu bisa dikutip untuk menjadi salah satu ide dalam hal menulis kreatif. Karena seni bermain, seni menulis itu paling punya benang merahnya. Kata Buya Hamka, dengan ilmu jadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Pak, luar biasa ya, dengan seni hidup menjadi indah. Baik, Kak Ratih, sudah siap ya? Insya Allah, mungkin bisa dibantu jadi host ya, Mbak ini udah Radius ya. Dia sudah bergabung? Ya sudah. Sudah, baik. Dengan nama M. Radius Karno, ya. Mohon dibantu Kak tim kreatif kalian. Yang satu lagi. Silakan Kak. Dijadikan. Satu lagi buat. Kak Ratih ada dan Uda Radius ada satu flyer, ada satu slide yang akan ditayangkan dan kita akan materi ini dan akan langsung dipresentasikan oleh Kak Ratih dan Uda Radius. Oh ini, makasih Kak Subhan. Sebelum minta tolong dulu, ini Kak Radiusnya kan ada 2 nih ya. Yang satu lagi Kak. Yang satu lagi Kak Riani, silakan. Iya. Ada 2 kan akunnya. Oke. Iya. Kemarin kadarullah ini HP saya pecah ininya pas di bagian kamera. Jadi saya minta tolong dulu. Biasanya saya pakai HP ini kan. Baik, silakan. Sudah ya? Coba dicek, dibantu Kak Ratih, sudah? Iya. Iya. Baik. Ya. Baik, dipersilakan Kak Ratih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya untuk teman-teman di kelas menulis daring. Ini alhamdulillah banget nih, merasa terhormat banget ya gitu bisa diundang di kelas para penulis inspiratif ini. Nah, pertama-tama kita ucapkan dulu sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kita panjatkan puji dan syukur ya, kita bisa berkumpul di hari-hari terakhir Ramadan untuk menimba ilmu seperti ini yang mudah-mudahan juga akan terhitung menjadi pahala buat kita semua. Nah, ya perkenalkan tadi mungkin sudah sedikit ya diperkenalkan sama Kak Subhan. Saya di sini
kita menyebutnya education enthusiast gitu ya. Jadi sebenarnya itu artinya orang yang sangat antusias sama pendidikan gitu. Jadi pokoknya semua hal yang berbau pendidikan tuh insya Allah saya senang sekali gitu ya. Dan gimana caranya saya ini membantu orang-orang untuk belajar gitu. Membantu memotivasinya, membantu memfasilitasinya orang belajar, dan juga yang saya harapkan itu bisa menaikkan pengetahuan atau skill-nya gitu. Jadi makanya saya di sini belajar banyak hal gitu. Tapi memang kalau untuk pendalaman saya memang di psikologi, dan juga ada juga saya belajar tentang kalau psikologi dengan parenting sebenarnya itu satu jalur gitu ya, dan pendidikan juga gitu. Tapi saya juga secara khusus mempelajari teknik-teknik mengajar gitu. Salah satunya tuh dengan media game gitu. Jadi game based learning facilitator. Jadi saya memfasilitasi orang untuk belajar melalui game gitu ya. Jadi untuk mengenalkan beberapa pengetahuan atau mengajarkan beberapa pengetahuan juga seperti itu. Nah, untuk itu, untuk membantu orang untuk belajar, makanya saya mengambil sertifikasi sebagai Talent Mapping Assessment Practitioner, di mana itu merupakan alat tes untuk potensi ya, jadi potensi kekuatan dan bakat gitu. Jadi harapannya dengan saya mengetahui potensi orang tersebut, bakatnya di mana, saya bisa memfasilitasi dia, bisa mengarahkan orang tersebut untuk bisa memaksimalkan potensinya dalam belajar gitu. Saya juga mengambil certified sebagai game learning facilitator dari Academy Trainer, terus juga Montessori Director, itu untuk anak usia dini, lalu juga fasilitator belajar saat bermain. Jadi saya mencoba memfasilitasi orang untuk belajar dengan cara yang menyenangkan gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar secara menyenangkan ya siang ini. Baik, lanjut Kak. Nah, ini tadi sudah dibacakan oleh Kak Supan. Mungkin lanjut aja. Nah, untuk sehari-hari saya sendiri sebenarnya kesibukannya sebenarnya kesibukan utama itu sebagai ibu rumah tangga ya gitu. Dan ya kadang-kadang saya juga diminta untuk mengisi sebagai konselor gitu, kayak kemarin itu membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu untuk forum generasi berencana untuk jadi juri dan pemateri. Nah, juga yang utama juga itu saya membantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan. Itu saya dan suami itu mencoba untuk menginisiasi perpustakaan board game yang mungkin ya perpustakaan board game pemerintah pertama gitu di Indonesia mungkin gitu ya. Karena selama ini yang banyak itu perpustakaan board game itu punyanya swasta gitu, milik pribadi gitu ya. Nah, partner kita juga ada board game ID di Bandung, yang tadi itu Ludenara juga ya. Terus SMA 3 saya sebagai konselor pemilihan jurusan gitu, pemilihan jurusan waktu untuk kelas 12 gitu. Terus kita juga bekerja sama dengan Duta Pesona Adventure, itu provider outbound training. Kita juga membina komunitas board game di Padang, di Palembang, seperti itu. Nah, jadi ini semua berkaitan dengan game ya. Mungkin kalau orang nge-zoom background-nya buku, saya background-nya game gitu. Dan ini miliknya Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan. Jadi kalau yang main ke Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan, boleh nanti kita main bareng. Nah, kemarin sebenarnya pengennya ada sesi motivasi gitu ya, karena saya sendiri sebenarnya belum menulis buku gitu ya. Maksudnya kalau saya kan sebagai penulis gitu ya, sebuah indikator gitu kan sudah melahirkan karya tulis ya gitu, mungkin dalam bentuknya buku, tapi masih cita-cita sih gitu. Tapi alhamdulillah waktu saya SMP dan SMA saya senang banget nulis puisi gitu. Dan saya juga sering menulis cerpen karena sering baca-baca cerpen. Terus ada juga kadang sekali-sekali saya bikin lagu dulu, karena dulu main gitar ya dan nyanyi gitu, saya bikin lagu. Mudah-mudahan tuh bisa dihitung sebagai pengalaman menulis gitu. Nah, jadi di sini saya coba untuk berbagi seni bermain, seni menulis, dan bagaimana menjadi penulis handal dengan mesin kreativitas. Jadi kita mau bikin kesepakatan dulu kali ya gitu. Mungkin boleh lanjut, Kak.
Ya, di sini kita bikin kesepakatan bahwa memang kita sama-sama gitu di dalam masa yang sangat penuh ketidakpastian gitu, di dalam masa yang sangat sangat perubahan itu terjadi dengan cepat gitu ya. Dan sebagai penulis, mungkin sebenarnya di masa pandemi ini banyak gitu ya lahir penulis-penulis baru gitu. Tapi juga saya rasa kira-kira mungkin teman-teman di sini ada yang merasa stuck nggak sih gitu selama menulis selama pandemi ini gitu. Mungkin boleh boleh open mic atau misalnya mau chat juga boleh. Kira-kira ada yang merasa stuck nggak sih untuk melahirkan karya tulis gitu? Silakan teman-teman. Ya, baik, silakan teman-teman yang merasa selama masa pandemi ini ya. Ya, bagi pengalamannya barangkali Kak ingin mengajak kita berdialog, silakan. Di sini rata-rata nulisnya ini ya, puisi ya, menulis kreatif ya, puisi, novel begitu ya Kak Subhan ya? Genre Kak Rati. Oh, genre apa tuh Kak? Ya, puisi, cerpen, novel, artikel, semuanya kita pelajari di kelas tulis daring. Baik. Datangkan banyak narasumber, termasuk Kak Rati. Iya, jadi di sini kita mencoba ya sama-sama gitu, karena saya juga sebenarnya senang menulis karena ingin gitu menjadi ahli menulis gitu, dan gimana caranya sekarang kita mencoba gini meledakkan kemampuan menulis kita gitu ya. Jadi kita mencoba produktif menulis di tengah pandemi yang mungkin dengan segala kesulitan yang mungkin kita hadapi gitu ya, atau mungkin faktor eksternal yang sangat penuh ketidakpastian, kita merasa tidak berdaya, jadi kadang-kadang suka stuck gitu ya. Nah, makanya kita coba untuk mencoba bagaimana caranya gitu kita bisa menjadi produktif gitu ya. Baik, lanjut Kak Radius. Ya, kita sepakat dulu kalau menulis itu proses mengikat ilmu ya. Jadi misalnya gitu, teman-teman ada yang rasanya kayak, saya belum bisa disebut penulis nih ya gitu. Tapi kalau misalnya sudah menulis untuk mengikat ilmu gitu, mungkin kita bisa sama-sama sepakat bahwa itu merupakan kita bisa gitu disebut seorang penulis gitu ya, gitu. Jadi karena sebenarnya memang menulis sendiri itu kayak saya gitu ya, membaca buku gitu, saya tulis gitu. Nah, ya saya sudah merasa itu adalah saya menyenangkan hati saya sebagai penulis gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita apalagi sudah ada karyanya ya gitu ya, bentuknya puisi atau novel atau artikel gitu, itu sangat udah bisa diakui sebagai penulis gitu. Nah, menulis itu sebenarnya kan keterampilan gitu ya. Jadi maksudnya mau punya bakat atau enggak gitu ya, menulis itu suatu hal yang wajib gitu, perlu gitu, bukan wajib ya, perlu kita miliki gitu, karena itu sebagai kemampuan dasar gitu. Nah, kemampuan dasar itu bisa kita menjadi ahli itu ya karena ada latihan gitu ya, jadi ada kebiasaan, jadi kebiasaan. Makanya konsistensi kita sebagai penulis itu 50%-nya itu dari komitmen kita untuk berlatih gitu. Kayak saya walaupun belum menelurkan bentuk karya tulis gitu ya, tapi saya mencoba gitu untuk terus latihan gitu, menulis apa aja, saat punya ide apa saya tulis kayak gitu. Nah, karena memang dibentuknya dari situ gitu. Nah, 30%-nya nih, kabar baiknya nih, kalau yang merasa tidak berbakat nih ya, itu 30% itu dari bakat gitu. Ya, berarti kan kalau misalnya kita bisa gabungkan dengan nanti yang 20% ini umpan balik gitu ya, saat nanti misalnya kayak sama senior-senior, sama yang sudah ahli gitu, kita dapetin saran, dapat perbaikan gitu. Nah, itu 20% ya. Anggap aja berarti kita sudah 70%. Insya Allah kita menjadi penulis yang produktif itu sudah bukan separuh jalan lagi gitu ya, sudah mendekati sempurna gitu. Lanjut. Nah, ini ada 5 level penguasaan keahlian ya. Jadi menurut Hubert Dreyfus gitu. Nah, lanjut Kak.
Yang pertama itu, oh ya, yang terakhir itu master ahli ya, master sangat ahli. Nah, yang nomor sebenarnya dari awal tadi ya, sebenarnya coba dibuka semua aja. Iya. Nah, jadi ada yang pemula gitu ya, kompeten, terus cakap gitu, ahli dan sangat ahli gitu. Nah, kira-kira kalau kita boleh apa ya, jujur gitu sama diri kita sendiri, kira-kira kita sudah di step yang mana nih dalam menguasai keahlian menulis? Mungkin boleh ditulis di chat atau mau yang open mic boleh supaya kita ada interaksi gitu ya teman-teman ya. Silakan. Pemula seperti Ya, pemula. pemula. Aduh, mungkin kurang percaya diri nggak, Kak? Mungkin sudah di level cakap mungkin. Sudah ada menelurkan ini, hasil karya? Paling buku antologi saja, Kak. Wah, itu mah udah keren itu, udah keren banget itu. Itu mungkin sudah masuk kategori cakap kali ya gitu. Tinggal diasah lagi menjadi ahli gitu. Nah, lanjut Kak. Nah, jadi kalau kita merasa apa ya, aduh masih pemula nih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak tadi tuh Kak siapa tadi saya nggak lihat namanya tadi. Nah itu sudah bergabung menulis buku, menulis antologi gitu ya bersama sama teman-teman gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah sudah setengah jalan menuju ahli gitu. Tadi kan mungkin masih apa ya, masih merasa pemula gitu karena itu bagus banget tuh, masih haus ilmu banget gitu. Nah, sebenarnya kan menulis itu kan kegiatan kreatif. Nah, semua orang tuh sebenarnya kreatif gitu. Jadi sebenarnya semua orang tuh pasti bisa menulis gitu. Itu yang saya apa ya, saya afirmasikan ke diri saya gitu. Selama ini kan duh pengen nulis tapi kok kayaknya belum jadi juga ya gitu ya gitu. Kok belum juga gitu walaupun ya sekedar menulis secara aktif gitu ya di media sosial gitu. Jadi masih apa ya, masih anget-anget gitulah, masih kadang mood, kadang enggak gitu ya. Nah, kita makanya coba gitu sama-sama untuk membongkar gitu kesadaran kreativitas kita karena sebenarnya kita semua tuh kreatif gitu. Nah, tapi gimana caranya kita apa ya, membuka gitu, membuka kita ibarat kata tuh kayak masih di dalam cangkang gitu ya. Kayak misalnya ayam dalam cangkang tuh belum menetas gitu. Nah, sebenarnya kita semua kreatif gitu ya, dan kita coba buka tuh cangkang kreativitas kita gitu. Ya, lanjut. Nah, gimana caranya nih gitu ya kita untuk membuka gitu, meng-unlock gitu ya kalau bahasa Belandanya gitu. Nah, kita mau coba latihan nih ya, karena kita tuh apa ya, kadang berpikir bahwa oh cukup nih kita sudah tahu satu hal gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak akan mengubah apa-apa kalau misalnya kita tidak melakukan tindakan gitu untuk mewujudkan apa yang kita tahu itu. Nah, makanya sekarang kita coba nih, gimana caranya kita untuk meng-unlock gitu ya kreativitas kita. Dan kali ini kita mau dipandu sama game master kita nih, Kak Radius Karno. Silakan Kak Radius. Ya, silakan Kak Radius. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Sekarang dia di mereka jadi bisa bilang spontan gitu ya. Suaranya terputus-putus sepertinya udah. Terus ya, Ya, sepertinya terputus-putus. Oke, kalau di sini udah bisa. Ya, oke. Tapi berdengung.
Feedback ya. Back. Halo, bisa didengar? Ya, oke. Oke. Ya, Oke, sudah. kita Oke, sudah. akan main sama-sama sini ya. Oke, ini disclaimer aja. Jadi kita bukan membajak, cuma menggunakan sebentar. Oke, ada yang tahu ini ya, ini Doraemon ini. Doraemon akan mengajak kita bermain berburu harta karun. Doraemon. Suaranya dijadiin Doraemon. Tadi saya coba cuma ini sakit tenggorokan saya. Baling-baling bambu. Sakit. Mantu lagi puasa gitu ya. Oke, Haropa petualang. Oke, kita akan berburu harta karun bersama-sama. Dibutuhkan pengetahuan dan kejujuran untuk bisa menemukan harta karun ini. Katakan siap jika kalian ingin segera berpetualang. Ayo, mic-nya. Siap. Siap. Oke. Lokasi pertama kita adalah pantai Pulau Tengkorak. Ada tengkoraknya nih. Jika kalian ingin mengambil harta karun Pulau Tengkorak, lawan aku terlebih dahulu. Nah, di sini ada, kita mau serang kepala, serang badan, atau serang kaki. Kita mulai dari serang kepala dulu ya. Nah, ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan gold saat bangsa Portugis datang ke Maluku pada tahun 1521? A. Emas, B. Rempah, C. Kekuasaan. Ayo, segera ketikkan jawabanmu di chat box. Ayo, atau spontan aja langsung ngomong. Iya, boleh. A, Yang B, open atau mic. C. Oke, ada yang jawab Mas. Maya Rohma, Ibu Revi, Rempah, kemudian ada lagi? Emas. Emas. Oke. Iya. Rempah. Rempah, ya Bu Oke, Delvia rempah. ya, rempah ya. Ini dicatat sendiri ya, jawabannya ya. Oke, sekarang. Nah, Oke, dari Ahmad Ria rempah. Ada yang jawab emas. Nggak ada yang jawab kekuasaan gitu. Kekuasaan. Nggak ada? Nggak laku kayaknya ya. Ketahuan banget ya. Oke, rempah. Rempah, kebanyakan rempah nih kayaknya nih, Kak Ano. Dari Eza. Ya, emas dan rempah ya. Oke. Jangan. Oke, semuanya sudah menjawab ya? Oke, Bu Mai. Ada yang emas. Oke, kita akan segera lihat jawabannya. Doraemon, apakah jawaban adalah rempah? Rempah. Iya. Siapa tadi tuh yang jawab rempah Siapa tuh? tadi jawabnya rempah? Dapat 100. Yang jawab emas itu berarti lagi butuh duit tuh berarti. Buat lebaran ya. Sama. Saya juga lagi butuh duit. Oke. Kita lanjut ya. Jawabannya rempah. Jebakan Batman. Enggak, Bu. Mbak Mai. Jual dia.
Enggak, Bu Maya. membuat jubah. Jika jawaban kamu benar, kamu mendapat Jangan digitukan aja. Dorayaki. Oke. Yeay. Nah, kita pukul nih orangnya nih. Duk. Kepalanya sudah kena. Sekarang kita mau serang badannya. Oke, Doraemon kasih pertanyaan. Portugis datang ke Maluku pada tahun 1521. A. Penyebaran agama. B. Pembangunan dermaga. C. Berdagang. Ya, sekarang ketik lagi jawabannya di chatbox. Bu Atau bukan Windy. Ya, penyebaran agama. Pak Ahmad dari Riau, agama. Bu Revi, penyebaran agama. Bu Yuliani juga penyebaran agama. Banyak nih ya penyebaran agama nih ya. Ya. Bukan berdagang ya? Atau pembangunan dermaga nih? Yang pastinya bukan babi ngepet kayaknya. Ya bukan ya. Kita lagi trending. Ya. Oke, Penyebaran agama. Kayaknya ini terlalu gampang ya. Kita langsung saja. Doraemon Ya, sama banyak nih ya kejayaan ya. Kejayaan. Sepakat nih kayaknya kejayaan nih. Oh, kerjaan. Ada kerjaan nih. Kak Heza. Kerjaan. Kerjaan. Tipo kali, tipo ya. Kenapa ada yang nulis kerjaan? Lagi banyak kerjaannya. Oke, ini kayaknya juga terlalu gampang kayaknya ya. Doraemon soalnya kurang sulit Doraemon. Jawabannya yang tepat adalah A, kejayaan. Kejayaan. Jika jawaban benar, kamu mendapatkan 1 dorayaki lagi. Nah, bajak lautnya sudah goyang-goyang. Pukul kepala, pukul badan, serang kakinya. Taga Erdo. Pandai Dede Erdo. Nah, sekarang kita akhirnya menemukan harta karun Pulau Tengkorak. Apakah harta karun tersebut? Kita akan lihat ya. Di situ lokasinya. Oh, harta karun ini ada kuncinya nih. Oh iya benar, Doraemon bilang. Tapi untuk membuka peti harta ini, kita harus memecahkan 3 puzzle kemerdekaan Indonesia. Kurang ini. Nah, akhirnya di sini ada nih di atas nih ya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Pertanyaannya adalah kapan lagu Indonesia Raya digunakan pertama kali ke masyarakat luas? Sebelum proklamasi atau setelah proklamasi? Nah, silakan ketik jawabannya A atau B. Silakan diketik atau langsung mix saja. A sebelum, B sesudah. Kak Windy, ya sudah. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Kak Siti juga sesudah. Kak Heza sebelum. Ya. Kak Delvia sesudah. Kak Fadli sebelum. Ya, banyakan sesudah nih kayaknya nih. Banyakan yang sesudah ya? Iya, banyakan yang sesudah. Oke. Sesudah proklamasi. Sudah. Ada lagi yang ingin menjawab? Habis ya? Oke. Doraemon lanjut, Doraemon. Jawaban yang tepat sebelum proklamasi. Siapa tadi? Kak Heza ya? Yang jawab sebelum tadi?
Kak Ya, Doraemon Fadli, sukses menyebak kalian ya. Doraemon pintar Kak sekali. Heza. 2 orang yang benar. Hanya 2 orang. Wah. Kak Boleh Heza protes, dan Kak? Kak Fadli. Ya, Ya boleh protes, boleh komplain. apa tuh? Apa itu? Ya izin, setahu saya sih kalau diperdengarkan ke khalayak ramai setelah kemerdekaan. Oh iya. Kemerdekaan itu dikumandangkan pakai gesekan biola oleh Weru Supratman sendiri pada saat Sumpah Pemuda, izin. Oh iya. Oh, oke, oke. Berarti Ya, ada mungkin 2 ini ya. mungkin kita bisa kasih masukan ya, karena kita ngambil patokan dari gamenya itu seperti ini gitu. Nanti kita akan teruskan ke yang bikin gamenya. Oke. Siap. Terima kasih, Kak. Ya, Ya, terima terima kasih atas kasih. masukannya, itu sangat berharga sekali ya. Jadi kita bisa teruskan ke pembikin gamenya. Gamenya ada loh, sebentar ya, saya kasih lihat ya. Ada di sini sih. Ini game ya. Oh iya, belum bisa ya, karena masih searching. Nah ya, Ya, juga ini saya game punya ya. nih. Ini izin bicara, Kak. Ya, Tadi kalau nggak salah kan rekan yang lain ada yang izin komentar katanya. Dari Butan, asal kotanya, Kak? Oh, dari Riau, Kak. Heza dari Riau. Kak Eza, silakan. Jadi kan tadi kalau nggak salah seorang teman mengatakan sesudah katanya gitu ya. Tapi kalau setahu saya memang jawabannya itu sebelum proklamasi, memang dinyanyikan waktu itu saat Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah benar. Pemuda kan 28 Oktober 1928 Iya benar. Memang di sini di Makanya- Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2. Ya. Ya, menarik. Berarti- Nanti buku lagi sama-sama. Iya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Terima kasih Apa? buat semua yang memberikan umpan balik itu sangat kami hargai sekali ya. Iya. Ya. Oke, mungkin lanjut Kak Darius. Lanjutkan ya. Doraemon. Ayo Doraemon. Pertanyaan saya udah ini nih, udah mulai di debat nih. Wah, Doraemon udah pusing. Lanjut. Jika jawaban kamu benar, ya karena Doraemonnya pusing, kalian semua dapat deh Dorayakinya. Nah, sekarang kita masuk lagi nih. Kapan serangan umum di Yogyakarta terjadi? Nah, di manakah itu? Apakah di antara lagu Indonesia Raya dan proklamasi, ataukah sebelum lagu Indonesia Raya, atau setelah proklamasi? Serangan umum Yogyakarta ya. Silakan jawabannya. Setelah apa nih? Setelah lagu Indonesia Raya kah? Setelah proklamasi kah? Langsung bisa chat, langsung mic. Mungkin bisa di C, apa di D, apa di E ya. Atau C, atau D, atau E. Setelah ada yang setelah proklamasi. Kalau C berarti sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan tahun 1928. Kalau D berarti tengah-tengah lagu Indonesia Raya dan proklamasi ya. Kalau E berarti setelah proklamasi. Oke, ada yang menjawab C, sebelum lagu Indonesia Raya. Setelah lagu Indonesia Raya. E, kebanyakan E ya. Banyak Ya, E. Ada yang C, Kak Revi. Ada yang C. Kak Elo juga C. Tidak ada yang Berarti mau jawab D. Tidak laku kayaknya D. Ya, kita lihat Kak Nis Swati juga C. Berarti sebelum tahun 1928 ya. Ya, 1928. Oke. Doraemon, Kita kayaknya lihat. sudah cukup nih. Kita lanjut. Jawabannya adalah setelah proklamasi kemerdekaan. 1949 lebih tepatnya ya. Ya, tahun 1949. Jika jawaban kamu benar, dapat dorayaki lagi. Dorayaki lagi. Buat buka puasa nanti ya dorayakinya ya.
Kunci ketiga. Terakhir nih, kuncinya nih. Supaya kita Kapan bisa buka. perang Chot Plieng sebagai perlawanan pertama kali invasi Jepang di Indonesia? Nah, loh. F, G, H, I. Nah, sekarang ini rada susah nih pertanyaan nih. Ingat ya, dilarang Google ya. G. Berarti di antara tahun 1928 sampai 1945 Ada ya. yang menjawab G. G. Sebelum proklamasi, di antara proklamasi dan Indonesia Raya. Iya. Ada lagi? Ada yang jawab G. Ada yang jawab F atau H atau I? Ya, Kak Revi juga G ya. Chot Plieng. Kak Heza juga. Ini jujur aja nih, waktu saya belajar sejarah ini nggak pernah dengar nih Chot Plieng. Waktu sekolah. Baru tahunya di sini, di game ini, Chot Plieng. Bolos kali nggak? Nggak ada, karena di kita sibuk ini apa G30S. Oh iya, benar. Oke, rata-rata jawabannya nih G nih, Kak Radio. G ya. Oke. Sepertinya sudah habis yang menjawab. Lanjut. Doraemon memberikan jawaban setelah lagu ini. Benar. Nah, sekarang nih kuncinya udah kebuka nih, kayaknya. Tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya sudah terjawab. Jika jawabanmu benar, kamu mendapat dorayaki lagi. Dorayaki dorayakinya buat buka puasa. Doraemon nggak punya hadiah lain selain dorayaki. Jadi inilah urutan yang benar ya. Jadi Indonesia Raya, Perang Chot Plieng, Proklamasi Kemerdekaan, dan Serangan Umum. Yogyakarta. Ya. Ini dia peti harta karunnya nih. Oke, kebuka. Kita masukin nih angkanya nih. Ini A. Kemudian kita masukin lagi. G ya tadi ya. Terakhir tadi apa ya? G ya? G. G. Anda mendapatkan emas, tapi gambarnya aja. Kalau mau asli di toko emas terdekat ya. Doraemon. Berapa banyak dorayaki yang telah kalian kumpulkan? 6. Ayo, berapa? Nah, kalau 6 dorayaki petualangan super, 5 dorayaki petualangan hebat, 4 dorayaki petualangan pemula, kalau kurang dari 4 junior. Ya, silakan dihitung sendiri ya. Siapa yang ini? Siapa yang petualangan super? Petualang super. Atau di mic. Saya petualangan senior nih, saya petualangan hebat. Saya petualang super, Kak Radius. Oh ya. Karena lihat kunci jawaban. Oke, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Doraemonnya pamit. Sampai jumpa, Doraemon. Terima kasih atas gamenya. Terima kasih, Doraemon. Nah, ini gamenya ya. Kalau punya misalnya teman kita ya. Nah, nanti bisa lihat kita presentasi ini tuh gamenya tuh bentuknya kartu-kartu. Jadi di sini ada lini masa, ada 3 seri sekarang. Satu untuk sejarah kemerdekaan, satu lagi untuk STEAM yang penemuan-penemuan kayak matematika, engineering, seni dan segala macam. Kemudian ada 25 Nabi dan Rasul. Yang bikin karyanya namanya Kak Adi. Ya, Adi Cipta Wirawan. Nah, ini silakan nih di-follow YouTube-nya. Ini YouTube-nya Mas Adi Cipta ya. Kalau YouTube saya ada lagi nanti. Kalau mau follow boleh. Di sini kalian bisa lihat nih ya, dia punya board game yang bisa dimainin buat keluarga gitu ya, untuk mengasah keterampilan juga. Dia memang fokusnya itu di pendidikan juga. Kebetulan dia ini juga dosen. Di Universitas Ubaya ya, Universitas Ubaya. Gitu. Benar.
dia benar-benar kreatif nih. Saya cerita sedikit dia ngadain Zoom meeting ya, bukan Zoom namanya tuh Gather Town. Jadi Gather Town itu kayak main game. Nah, jadi anak-anaknya itu kalau mau ketemu dia gitu, dia harus menyusuri gang-gang gitu sampai ke ruangannya. Ada yang nyasar gitu, kayak game-game RPG gitu. Gitu. Jadi benar-benar orangnya kreatif dan dia disukai sama anak muridnya. Nah, karena kreativitasnya itu, karena dia lucu gitu ya, dia masih eksplor baru buat anak-anak muridnya, makanya dia disenangin sama mahasiswanya. Oke, mungkin itu sedikit iklannya selesai. Iya, lagi ke Karati. tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu buat game master kita, Kak Radius. Iya, tadi sebenarnya kalau kita misalnya ada sesi yang offline ya, mungkin lebih seru ya kalau misalnya main offline gitu, main secara offline gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tadi bisa memberi sedikit pengalaman buat teman-teman gitu. Nah, gimana nih teman-teman nih habis main nih? Ada yang mau sharing? Silakan. Teman-teman yang mau sharing? Tadi gimana perasaannya habis main game? Boleh saya, Kak? Ya. Kak Eza. Dengan Kak Heza ya? Tahu ya, Kak? Ya. Ya, menarik sekali, Kak. Dan tentunya ini saya seorang guru, Kak. Oh iya, guru. Melihat seperti ini pelatihan kita di hari itu kan. Jadi itu menarik sekali buat saya dan sangat menginspirasi. Mungkin dengan cara seperti ini nantinya saya juga bisa terapin untuk anak-anak saya gitu di sekolah. Kemudian juga selama pandemi sebenarnya kesulitan guru itu adalah bagaimana caranya menyampaikan materi itu secara efektif bisa sampai ke siswa gitu ya Kak ya. Benar. Yang menjadi kendala siswa kita sekarang ini lebih tertarik kepada bentuk audiovisual gitu yang berbentuk video dan bahan bacaan gitu ya. Nah, jadi saya juga sempat membuat beberapa materi pembelajaran itu dengan video juga. Saya buat aplikasi, kemudian dari sana juga banyak belajar bagaimana membuat materi-materi pembelajaran itu menjadi hal-hal yang menarik bagi siswa. Sesuai dengan kata menteri kita, belajar itu katanya bisa mendapat pembelajaran yang menarik. Benar. Meskipun. Jadi di sini saya juga tertarik sekali. Nah, bagaimana atau apa gitu yang aplikasi atau apa yang Kak Radius gunakan untuk membuatnya gitu. Mana tahu di sini kami semua juga bisa menggunakannya baik dalam rumah mungkin untuk anak-anak kita atau ada juga mungkin di sini yang guru. Jadi bisa juga diterapkan di sekolah gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Heza atas ininya ya, sharingnya. Ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol habis ini gitu ya, ngobrol lebih lanjut tentang sesi bermainnya gitu. Nah, karena yang coba kita bahas di kelas daring saat ini kan untuk membantu kita untuk menulis ya, gitu, menulis kreatif dan mudah-mudahan kalau nanti ternyata setelah bermain gitu, terus setelah kita juga sering-sering mengasah kreativitas, akhirnya kita juga bisa nanti bikin game sendiri gitu. Kayak saya ini sama Kak Radius, kita bikin game sendiri. Ini gamenya. Nah, ini kita bikin sendiri sama Kak Radius. Nah, ini tentang nilai-nilai keluarga gitu ya. Gitu. Nah, untuk itu makanya saya coba kalau kita sekarang masih pakai konteks untuk menulis gitu ya. Saya ingin menantang kakak-kakak semua di sini gitu. Gimana caranya kita mencoba menulis, mungkin boleh ya satu paragraf aja kali ya Kak Subhan ya, mungkin boleh ya, kita ada latihan sedikit ya. Ya boleh, silakan. Boleh ya. Jadi di sini saya coba kasih clue.
ada papa, ada mama, ada kakak, ya, ada adik, lalu Papa, mama, kakak, adik. Nah, ini karena waktu itu kita mau dipakai buat dikirim ke Jerman, jadi ikut untuk pameran di Jerman kita pakai bahasa Inggris, tapi ini ada kapas, ada kayu, jadi masih bahasa Inggris ya, ada makanan, ada energi, terus ada bajak laut juga ya. Nah, saya coba minta untuk kakak-kakak semua tuliskan satu paragraf gitu atau ide cerita gitu berdasarkan clue petunjuk yang saya berikan. Coba, mungkin saya kasih waktu 5 menit kali ya Kak Sufan ya, kelamaan nggak? Ya. Barangkali clue-nya tadi ada papa, mama, kakak, adik, kemudian ada kapas, apalagi tadi? Kapas, ada kayu, ada makanan, ya makanan, ada energi. Ada kapal, dan ada bajak laut. Ada bajak laut. Nah, silakan teman-teman dijadikan satu paragraf. Ini berbentuk cerita bagaimana? Ide cerita aja nggak apa-apa kok, sebagai gambaran besar gitu ya dari cerita yang mau ditulis nanti, boleh? Baik, silakan di kolom komentar ya. Panjang, to the point, padat, dan masuk semua unsurnya tadi itu. Silakan. 5 menit. Musik. Langsung di kolom chat, Kak? Boleh langsung. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan langsung, Kak, Ibu. Jadikan satu paragraf, satu narasi paragraf ya? Iya, satu narasi paragraf, benar. Dari Minggu turut Papa ke kota naik kapal istimewa. Kak Windy ya. Itu saya kasih kata kuncinya. Baik. Papa, mama, kakak, adik, kapal, bajak laut, kayu, kapas. Makanan, energi. Ya, makanan dan energi. Pada hari Minggu, turut Papa ke kota naik kapal istimewa, duduk di muka. Kerja. Makan kayu kapas bersama mama, kakak, dan adik. Windy, Pekanbaru. Oke, dari Kak Niswati, sebuah keluarga merencanakan perjalanan menggunakan kapal. Mereka mempersiapkan bekal berupa makanan, peralatan berupa kayu, kapas, serta energi yang akan digunakan jika terjadi sesuatu dalam perjalanan. Bagus. Kak Riani, Bapak, Mama, adik, dan kakak butuh banyak makanan berenergi untuk bisa melawan bajak laut yang membajak kayu dan kapas di kapal kami. Ada Kak Mai, adik menggambar kapal dengan bajak laut, lalu diperlihatkan kepada ayah, kakak, mama. Kakak memaku kayu untuk kapalnya, ibu menyiapkan makanan, di hari yang indah, menambah energi positif bagi keluarga kecil harmonis. Keren. Ada Kak Nauri ya, ketika Papa pergi naik kapal, Mama menyiapkan makanan agar Papa ada energi. Sedangkan kakak adik menyiapkan kayu dan kapas. Kak Nauri dari Payakumbuh.
Keren-keren nih, belum nyampe berapa menit nih ya kayaknya ya. Ada Kak Imaning. Papa bekerja di kapal yang berisi kayu. Mama masak makanan adik dan kakak. Baik, keren. Ada Kak Revi. Adik ingin membuat kapal dan menjadi bajak laut. Ia pergi bersama ayah dan ibu ke pasar membeli kayu dan kapas. Sampai di rumah, mereka kelelahan dan ingin mengisi energi. Kakak pun menyiapkan makanan untuk mereka. Ada lagi? Silakan teman-teman lainnya. Oke, dari Elok Dewi Mokhtar. Hari ini aku sangat bahagia sekali karena ayah mau mengajak kami liburan. Papa, mama, kakak, dan adik semua ikut. Kami pun sibuk menyiapkan bekal makanan untuk menambah energi kami. Ternyata aku diajak berlayar dengan kapal. Kami pun berlayar. Tiba-tiba ada bajak laut. Untung kapak dan kayu ada di kapal. Ya, keren nih kalau ada Kak Hairani, cerita yang menggambarkan sebuah petualangan keluarga yang terdiri dari mama, papa, kakak, dan adik menyeberangi laut membawa bekal berupa makanan, kayu, dan kapas. Namun perjalanan yang ditempuh terkendala oleh bajak laut yang berupaya membajak kapal mereka. Keren-keren nih, imajinatif banget ya. Ya, ada Kak Hudia. Papa, mama, kakak, dan adik makan bersama untuk mengisi energi buat perjalanan istimewa menuju pulau di mana ada bajak laut yang siap menghadang. Ya, keren-keren banget nih ceritanya nih. Ini kalau kita bisa main secara langsung nih, kayaknya asik banget nih ya. Ya, ada Kak Heza. Hari ini Papa dan Mama bercerita tentang bajak laut di kapal kepada adik dan kakak. Bajak laut itu suka mencuri, tapi kali itu hari yang sial bagi mereka, karena kapal yang dibajak hanya membawa sebungkus kapas, membersihkan kosmetik. Bajak laut marah dan melempar kayu-kayu yang ada sehingga mereka kehabisan energi. Dan yang lebih parah lagi, tiada makanan di sana. Imajinatif banget ini. Nah, ya, ada juga dari Kak Maya Rohmah ya. Aku terbangun, mulutku pahit, seperti habis memamak kayu. Meski badan terasa selemah kapas, kupaksakan juga untuk jalan terlihat rumah sepi sekali. Mama, kakak, dan adik kemana mereka? Biasanya sepagi ini Mama sibuk menyiapkan makanan di dapur. Mamaku ibu terhebat di dunia, pemasok energi anak-anaknya. Sedang Papa jelas tak ada. Dia bekerja di kapal, tapi bukan sebagai bajak laut ya. Ya, Kak Maya Rohmah dari Pamekasan. Wah. Wah, ini makin keren-keren banget nih. Makin imajinatif banget ya. Ya, itu baru saya kasih clue aja loh ya. Clue dari bagian gamenya gitu. Gimana kalau misalnya ternyata kita mainin gamenya, itu pasti akan lebih imajinatif banget tuh ya. Cerita-ceritanya nih dikasih waktu cuma 5 menit loh. Ternyata udah sangat hebat-hebat banget gitu, ide-idenya gitu. Nah, ini dia yang memang saya harapkan ya, maksudnya boleh di-share lagi Kak Radius? Nanti kita baca-baca lagi ya, cerita-cerita dikirim sama kakak-kakak sekalian. Izin lanjut sebentar. Dan nanti untuk Kak Heza, nanti saya jawab di terakhir ya Kak Heza ya. Tadi pertanyaan Kak Heza. Ya, jadi saat kita mentok gitu ya,
saat kita mentok, saat kita merasa nggak punya ide cerita gitu, atau ngerasa lagi kayaknya wajar banget ya ngerasa nggak kayaknya lagi nggak lagi nggak mood untuk nulis gitu. Nah, itu sebenarnya proses kreatif kita tuh sedang terbendung gitu. Nah, makanya di sini saya sebagai game listening facilitator gitu, mencoba apa ya, memberikan sebuah apa ya, saya bukan mengajari gitu ya, tapi berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri gitu. Kalau lagi mentok sebenarnya itu main. Karena apa? Di dalam permainan sendiri kita selalu berpikir bahwa kayaknya main tuh buang-buang waktu gitu ya. Tapi sebenarnya saat bermain itu banyak hal yang terjadi gitu. Itu banyak proses di balik layarnya yang terjadi. Nah, ini ada beberapa ya. Ini yang berhubungan dengan proses kreatif. Boleh Kak Radius? Yang pertama. Nah, ini mengasah banget nih proses kreatif yang terjadi nih ya, ada divergent thinking. Nah, ini kayaknya penting banget ya buat penulis gitu, karena disinilah lahirnya ide-ide tadi gitu ya. Ide ini bukan ide main ya maksudnya ya. Ini ide menulis, terus membuat narasi dan juga berimajinasi gitu. Nah, apalagi kita sebagai penulis, kalau Kak Subhan tadi bilangnya penulis genre ya, gitu. Kalau saya sendiri menyebutnya tuh menulis kreatif gitu. Nah, itu penting banget tuh ide. Ide tuh mahal gitu, mahal banget gitu. Karena apa? Dari ide lah itu dikembangkan nanti gitu untuk menjadi sebuah sebuah cerita gitu yang lebih panjang lagi. Terus membuat narasinya juga, terus mengasah imajinasi juga. Nah, itu penting banget tuh. Nah, lanjut Kak. Nah, yang kedua itu fleksibilitas kognitif. Jadi kita di satu objek aja tadi kayak misalnya cuman ada kapal gitu. Saya yakin kalau saya cuma sebut satu kata kapal aja mungkin itu sudah kemana-mana gitu idenya. Nah, gimana dari satu objek itu jadi macam-macam gitu ceritanya gitu, berbeda-beda gitu. Terus dimanipulasi juga nih elemen ceritanya gitu. Kayak tadi ternyata ada yang bilang, oh ada yang piknik gitu ya, ada yang jalan-jalan, tapi ada juga yang bilang sedang bertarung gitu dengan bajak laut. Nah, itu kan terjadi di situ fleksibilitas kognitif gitu. Nah, itu yang diharapkan banget gitu ya, seorang penulis gitu. Kita punya nih fleksibilitas kognitif ini gitu. Nah, lanjut. Yang ketiga, itu ada kombinasi ide. Nah, menciptakan objek nih, objek baru gitu. Terus elemen narasinya yang baru juga. Yang misalnya cerita itu belum pernah ada gitu ya, diciptakan gitu. Terus misalnya juga atau misalnya dari cerita yang ada dikembangkan gitu, lebih besar lagi. Nah, itu kalau kita bermain ya, itu akan mengasah gitu, mengasah kita untuk menciptakan objek-objek baru gitu ya, elemen narasi yang baru juga. Terus yang keempat, nah ini yang paling penting banget ya, gitu, memecahkan masalah gitu. Mungkin dalam proses penulisan buku itu banyak hal gitu yang nggak cuma hanya saat kita menuliskan saja gitu ya, tapi mungkin dalam prosesnya misalnya apalagi sudah mau menjadi sebuah buku gitu ya, itu pasti mungkin ada berhubungan dengan penerbit atau dengan editor gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk bermain gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita bermain gitu ya, itu terasah tuh kemampuan kita untuk memecahkan masalah gitu. Jadi saat kita stuck, kita langsung bisa berpikir, apalagi yang mesti saya lakukan, apalagi yang mesti saya lakukan. Jadi tidak berhenti memikirkan masalah saja gitu ya. Lanjut. Nah, melihat perspektif lain. Nah, ini memainkan sebuah peran. Jadi seolah-olah tuh kita jadi kayak tadi kan ada yang bilang cerita tentang diserang sama bajak laut gitu. Nah, kita berusaha untuk mencari peran gitu. Kalau kita di dalam posisi itu seperti apa gitu, seperti jadi mamah gitu ya, memasak gitu ya, memberikan energi positif, atau papa yang ada yang bekerja, ada yang melawan bajak laut gitu. Nah, itu kita kayak bermain peran gitu. Nah, itu dari bermain peran itu kita melihat perspektif yang lain gitu. Nah, ini kan penting banget ya.
saat kita untuk menulis tuh untuk untuk dipakai saat untuk penokohan gitu. Nah, ini penting banget. Lanjut. Nah, yang keenam, mengembangkan narasi gitu ya. Awalnya cuma princess-princessan gitu ya, tapi nanti lama-lama tuh kayak keluar ada superhero-nya, atau nanti misalnya keluar lagi, misalnya ada tadi kan ada yang ada yang sedang melawan bajak laut, sedang piknik gitu. Terus tahu-tahu ada lagi yang juga sedang adiknya menggambar gitu ya, menggambar bajak laut gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa terlatih gitu dengan bermain mengembangkan narasi gitu. Nah, memang yang paling sangat terhubung kemampuan menulis itu bermain itu ya, manfaat bermain itu dengan kemampuan menulis itu adalah tadi mengembangkan narasi ini gitu. Karena apa? Kalau saat kita menulis buku gitu ya, nggak ada narasinya kan itu kadang suka itu yang bikin stuck gitu. Gimana cara mengembangkan tadi ide besar tadi, terus kita bikin narasinya seperti itu. Nah, inilah pentingnya bermain gitu. Itu makanya di sini saya nggak berani bilang bahwa ini menulis gitu ya. Ini seni bermain dan seni menulis gitu. Harapannya dengan banyak bermain gitu ya, akhirnya kita terlatih untuk kreatif gitu. Jadi proses kreatif itu selalu terjadi karena apa? Seorang penulis itu butuh banget kreativitas gitu ya. Nah, kalau stuck, kalau lagi nggak mood, nah coba deh munculin gitu. Caranya apa? Ya dengan main gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada nih game khusus untuk penulis-penulis nih untuk menciptakan sebuah cerita gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mentok gitu, nah pakai ini story cubes ini ya. Jadi nanti ini kayak ada dadu-dadu gitu, di roll. Nah, nanti muncul karakter-karakter gitu. Nah, kita diminta untuk menyusun cerita dari apa yang muncul. Sama kayak tadi saya kasih clue, papa, mama, kakak, adik gitu ya. Nah, suruh merangkai cerita gitu. Nah, ini dipakai banget di seluruh dunia itu untuk kalau lagi penulis tuh mentok, nah keluarin nih mereka permainan ini gitu ya. Nah, ini memang permainnya permainan papan ya, maksudnya permainan board game gitu. Tapi ada juga ya Kak Radius ya, versi aplikasinya ya. Ada aplikasinya ada. Ya, ini dia. Story Dice. Nah, boleh nih diinstal nih. Ini gratis ya. Di Play Store gratis ya Kak Radis ya. Iya. Banyak di Play Store ada. Iya, ini kalau lagi mentok-mentok, nah ini bisa nih dimainin gitu. Tapi kalau misalnya ada temen gitu, ya kita bisa main board game gitu ya, itu lebih seru lagi gitu. Karena dengan main board game itu ada interaksi sosialnya ya. Tentu kalau kita dapat ide-ide dari teman gitu kan lebih seru ya gitu. Tapi kalau misalnya lagi sendiri bisa nih. Mungkin Kak Radis bisa ceritain sedikit tentang Story Dice ini Kak? Ya, Story Dice ini kan konsepnya pakai dadu ya. Ini juga sebenarnya di Roris yang mengeluarkan itu Roris Story Cube di sini ada nih di Asmodee Digital nih. Iya. Kemudian, nah itu gamenya nggak cuma yang tentang satu ini aja, ada banyak lagi. Seperti ada yang tema Batman, ada Tiny yang Bugs Bunny itu ya, ada Star Wars, ada terus yang ada James Bond juga ada. Jadi banyak variasinya gitu. Kalau biasanya kalau menurut saya sih untuk story cube yang lebih simpelnya itu yang versi Batman, karena Batman kan kita tahu nih alur udah kenal ya. Batman protagonis, Jokernya antagonis kan, begitu keluar dadunya ada Batmobile, Batman masuk ke dalam Batmobile, tiba-tiba bannya kempes, akhirnya Joker ketawa ngeledek kayak gitu segala macam ya. Gitu. Terus dan juga kita kalau misalnya kita kesulitan bikin dadu gitu ya, kan dadu itu kan mesti dari bahan yang solid kuat gitu ya. Nah, bisa dibikin pakai kardus atau kertas gitu kan. Kalau kita gambar-gambar, kita tempel gitu kan bikin kardus. Atau kita bisa bikin pakai kartu.
Jadi kita Iya. bisa bikin kartu gitu ya, kayak semacam flashcard gitu. Mungkin kartu remi lah, kartu remi kita tempel gambar-gambar gitu ya. Kita tempel gambar mobil, gambar pesawat, gambar pohon, gambar segala macam. Kemudian kita kocok aja kartunya, kemudian kita buka misalnya 6 kartu. Pop, 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 pop. Nah, dari situ kita dipaksa ceritanya. Dipaksa untuk bikin cerita dengan clue itu, 6 clue itu. Dan dipaksanya itu mungkin bisa 3 menit harus selesai gitu kan. Kemudian mungkin segila apapun, seenggak masuk apapun ceritanya, itu harus jadi gitu. Ya, mungkin itu aja, Kak Rati. Ya, terima kasih Kak Radius udah sharing. Ya, jadi kalau misalnya lagi mentok gitu ya, lagi nggak punya ide gitu, walaupun nanti ternyata bukan cerita tentang game itu ya yang bakal kita bikin tulisan gitu, itu tetap akan memantik gitu. Jadi ibarat kata tuh kalau kayak ada saluran-saluran gitu ya di otak gitu ya, pembuluh darah tuh mulai aktif lagi gitu, mulai ngalir lagi gitu ya. Jadi ya kita tetap bisa produktif gitu, menulis gitu. Karena kalau stuck ya udah kita main aja gitu. Nanti di situ akan terjadi proses-proses di otak yang akhirnya membuat kita lancar lagi gitu untuk menulis gitu. Kadang mungkin bosen ya gitu. Memang kan kalau seorang penulis harus sering baca ya gitu. Tapi kadang-kadang kayaknya males ya kalau selalu baca aja itu duduk. Tapi kalau misalnya beraktivitas sambil main game gitu, itu bagus banget gitu. Dan saya sendiri sebenarnya meyakini bahwa game online itu nggak buruk. Cuman penggunaannya saja yang buruk gitu. Dalam arti kata misalnya ya terlalu berlebihan atau misalnya di dalamnya ada unsur judi atau seperti itulah gitu ya. Tapi sebenarnya game itu gimana pun sebenarnya itu baik gitu. Tinggal gimana kita menggunakan game itu untuk apa dan bagaimana kita mengatur waktu gitu ya untuk bermain game gitu. Jadi nggak ada masalah kalau ternyata mau main game yang lain bukan yang story dice ini, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi saat kita stuck, saat kita buntu gitu, nah carilah ide lewat main game gitu. Karena apa? Lanjut, Kak? Karena kebalikan dari bermain itu bukan bekerja gitu, tapi kebalikannya ada depresi gitu. Kalau kita lihat orang-orang sekarang sering banyak yang cepat stres gitu ya, terus cepat merasa panik, merasa cemas gitu, sebenarnya ya itu kurang main gitu. Ya banyak kan kata-katanya ya kurang jauh mainnya gitu ya, maksudnya tuh kurang gitu mainnya, seneng-senengnya gitu. Karena kalau misalnya seneng, otak rileks, ide itu akan muncul mengalir gitu aja gitu. Nah, paling itu aja dan ini juga menjawab ya tadi ya pertanyaannya Kak Heza ya. Tadi gimana caranya gitu ya untuk proses belajar mengajar gitu ya. Nah, tapi kita close dulu statement closingnya ya. Mari kita menjadi penulis yang selalu bahagia sepanjang masa supaya apa? Supaya kita terus bisa menelurkan hasil-hasil karya tulis yang bisa dinikmati dan bermanfaat juga untuk orang-orang sekitar kita. Baik, itu saja Kak Subhan sharing dari kami. Baik, terima kasih Kak Ratih dan Bang Radius, luar biasa. Ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Teman, ini adalah sesi yang saya kira keren ya. Belum tutup kelasnya. Saya buka sesi tanya jawab untuk beberapa penanya. Ya mungkin 2-3 orang penanya diperbolehkan. Silakan aktifkan mikrofonnya atau mengetik langsung pertanyaan di kolom komentar. Ya, silakan Elo. Dewi, silakan Kak Elo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Elo. Silakan. Terputus-putus ya, Kak Elo.
Mohon maaf Kak Elo, suaranya putus-putus. Suaranya terputus-putus, Kak Elo. Mungkin Itu boleh bisa di lewat off chat kan. aja. Coba dimatikan. Biasanya karena jaringan. Waalaikumsalam. Iya, Kak Elo. Ini sekali saya sangat menarik. Yang pertama itu apakah bisa karantina nanti mungkin hafalan ayat atau hadis sama anak-anak, itu yang pertama. Terus yang kedua, materi lain maksudnya. Kedua, saya lebih giat lagi belajar, jadi belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jadi anaknya tidak ilmu dan ilmu. Terus yang kedua, yang apa tadi permainan tadi itu tujuannya adalah supaya kita lancar menulis. Jadi kalau udah biasa menulis, kita idenya derajat. Itu akan bisa juga melakukan. Biasanya kan kalau udah kepepet itu keluar powernya. Jadi di power kepepet ini kan sering. Kayak tadi kan ini gambar, terus ini mau elok praktekkan ini, terus dikocok, terus dikeluar atau diacak. Gambar yang keluar kita bikin buat diri kita 3 atau 5. Apakah itu bisa juga melatih kita untuk tidak di power OKPP lagi gitu, Bu? Makasih ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Elo. Ya tadi ini sebenarnya agak terputus-putus ya, tapi saya mungkin sedikit menangkap tadi. Yang pertama tuh untuk belajar anak ya, ya Ibu ya, untuk belajar anak ya. Nah, ini bisa banget. Nah, ini justru yang ingin saya saya tuh berharap banget gitu ya, penulis-penulis kita itu mengembangkan narasi-narasi gitu untuk belajar gitu. Dimana sebenarnya gini, game itu kan salah satu kuncinya itu kan dari narasi tadi ya. Kalau tadi kayak game yang saya buat sama Kak Radius ini itu tentang petualangan keluarga untuk selamat dari bajak laut gitu ya. Jadi keluarganya terdampar di sebuah pulau gitu. Dari pulau itu dan melawan bajak laut gitu. Kan itu narasi-narasi seperti itu ya gitu. Nah, sama tadi kayak Kak Adi juga itu sedang menciptakan game dari komik ya, kalau nggak salah tuh cerita bergambar gitu, Meong judulnya, Meng ya, Meng apa Meong gitu. Nah, ini yang saya ingin gitu. Kayak kalau tadi kayak Kak Heza seorang guru gitu, terus akhirnya juga menulis gitu ya. Nah, itu bagus banget, Kak. Karena apa? Di situ kan tahu ada materi pembelajaran gitu. Nah, itu kita bikinkan narasinya. Dan nanti kalau sudah ada narasinya, itu kita juga bisa bikin gamenya gitu. Walaupun memang ada prosesnya ya untuk bikin game gitu, ada keahlian tertentu. Tapi kalau saya pribadi saja, itu sebenarnya pakai game yang ada gitu. Misalnya kayak Monopoly gitu. Itu bisa dipakai untuk belajar kok. Gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya untuk anak usia dini gitu ya, itu belajar membaca. Sebenarnya anak usia dini itu kan kalau membaca sebenarnya dari simbol-simbol ya. Kalau kayak bendera gitu kita sebutkan aja ini bendera Korea gitu, ini bendera Jepang gitu. Suruh mereka menghafal itu gitu. Nah, dia belajar membaca dari oh iya ini Korea gitu. Saya pakai Monopoly gitu. Maksudnya game itu kan umum ya gitu. Terus misalnya kayak game yang lain, misalnya ada kayak saya pakai itu apa yang Uno gitu ya, Uno itu untuk mengingat gitu ya. Jadi saya set itu kartunya gitu, di setting kartunya berurutan gitu ya. Ada jadi satu ke angka bisa 0 ada 2, 1 ada 2 gitu. Nah, kita coba buka tutup gitu.
Nah, suruh menghafal 0 di mana, 1 di mana gitu. Nah, itu untuk melatih kemampuan kayak gitu. Nah, kalau udah misalnya guru gitu kan sudah tahu ya spesifik gitu ya, spesifik gimana caranya memfasilitasi pembelajaran gitu. Misalnya belajar tentang klasifikasi buah gitu ya, atau misalnya itu guru IPA gitu ya, kayak tadi sejarah kayak gitu. Nah, semoga dengan tulisan-tulisan yang dibuat itu nanti banyak game designer yang bisa pakai ceritanya itu. Kayak Kak Ano gitu ya. Kak Ano itu sebenarnya kesulitan saat mengembangkan narasi karena apa? Beliau itu keahliannya di mekanik gamenya gitu. Kayak tadi kan kalau misalnya maju satu langkah, nanti ini mati atau apa seperti apa kayak gitu kan. Nah itu. Nah makanya kalau misalnya penulis bisa menelurkan, apalagi tadi kayak Kak Eza guru atau misalnya orang tua kayak Kak Elo gitu ya, mau memfasilitasi belajar gitu. Nah itu bisa banget. Jadi itu bisa dikembangkan menjadi game gitu. Nah itu pertama ya Kak Elo ya. Itu untuk pembelajaran sangat bisa banget gitu ya. Makanya apapun profesi kita gitu, walaupun kita ibu rumah tangga, kalau bisa kita menulis gitu. Karena apa? Kalau dengan menulis ya lahir tuh yang dari dalam otak kita tuh terwujud gitu dalam bentuk yang nyata dan akhirnya itu bisa dipakai gitu sama orang lain gitu ya. Oke, yang kedua tadi tentang the power of kepepet ya. Itu biasanya kalau deadline gitu ya. Nah, sebenarnya iya, karena apa? Game juga kan selain memang ada ada efek atau manfaat pembelajarannya gitu. Tentu ada efek refreshing-nya gitu kan, senang-senangnya gitu kan, ketawa-ketawa gitu. Kadang-kadang sampai kalau kita suka main gitu ya, suka lupa waktu gitu ya. Nah, itu ada inian kesenangannya. Nah, itu bisa banget tuh Bu Elo tuh mengatasi the power of kepepet itu tadi. Jadi nggak kepepet lagi gitu kan. Apa kita fresh, kita relax, kita senang gitu kan. Makanya tadi saya mengajak gitu, ayo kita jadi penulis yang bahagia yuk gitu dengan banyak main gitu. Dengan harapan kita menjadi penulis yang produktif gitu. Jadi nggak perlu ada deadline dulu baru kita nulis. Mungkin kalau misalnya deadline-nya hari Jumat harus ada tulisan, nah sebelum Jumat itu udah ada 2 tulisan, 3 tulisan gitu. Nah itu yang sangat itu pasti akan senang sekali ya gitu, akan kaya banget gitu, akan kaya banget dunia penulisan kita gitu, Bu Elo. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Elo ya. Ya sama-sama Bu Elo. Ada lagi? Tadi saya lihat ada di kolom chat ya. Ya, oke, Kak Rati, terima kasih. Iya. Saya bacakan satu pertanyaan dari Pak Nauri Aulia. Iya. Bagaimana langkah awal untuk memulai seni menulis ini dengan cara bermain, dan bagaimana jika saat kita menulis tiba-tiba ide hilang, idenya hilang, bagaimana cara? Iya. Jadi jawabannya cuma satu sih, main dulu gitu. Nah kalau misalnya takut tiba-tiba hilang, nah makanya saya tuh walaupun sekarang udah ada HP gitu ya, saya kemana-mana selalu bawa satu notes kecil sama pena, sama pulpen gitu ya. Itu akan selalu dibawa kemana-mana gitu. Jadi saat ada ide, saat ada apa, itu dituliskan gitu. Dan kalau misalnya nyaman pakai HP gitu, nggak apa-apa langsung tulis pakai HP di catatan. Kalau misalnya nulis juga males gitu ya, kadang pakai perekam, direkam aja gitu. Nah itu caranya supaya saat ide itu muncul, itu langsung ketangkep gitu. Nggak apa-apa gitu. Makanya gini, kalau dulu guru bahasa Indonesia saya ngajarin gitu ya, kalau saat mau menulis itu nggak usah dipikirin dulu salah benernya, tulis aja, keluarin semua dulu gitu ya. Nanti perkara ngerapiinnya ya nanti aja belakangan gitu. Nah jadi saat nanti bermain gitu ya, sudah bermain gitu, ternyata banyak muncul ide-ide gitu. Ya sudah dituliskan dulu, karena mungkin kalau misalnya main lagi sama teman-teman kan nggak mungkin langsung ditinggalin gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bisa ditinggalin nggak apa-apa, langsung ditulis aja gitu. Saat keluar langsung ditulisin gitu. Nah, kalau lagi main sama teman-teman juga, supaya nggak hilang, dicatat gitu. Boleh dicatat di HP, boleh dicatat di buku catatan gitu, buku catatan kecil gitu. Lu ada tuh. Kalau di Gramedia tuh ada tuh, jadi kayak
memang apa bank ide gitu. Jadi memang dia cuman kayak kartu-kartu gitu aja gitu. Apa ya namanya ya? Apa gitu. Nah, itu buat khusus tuh buat nulisin ide-ide yang muncul langsung ditulisin aja gitu. Itu sih Kak Naori ya. Itu mungkin caranya memulai seni menulis dengan cara bermain tadi ya. Nah, itu banyak aja gitu nulis, dan kalau ide takut hilang langsung ditangkap, atau misalnya nggak usah terlalu banyak mikir saat ide keluar, itu keluarin aja gitu. Semoga membantu ya Kak Naori ya. Baik, terima kasih Kak. Demikian Kak Nauri ya, kalau perlu direkam gitu. Berbicara ya bercerita saja. Iya. Apa saja direkam lalu tuangkan ke dalam tulisan. Itu salah satu teknik saya kira yang sangat menarik. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Eka Agustina terkait dengan kepercayaan diri. Iya. Sebenarnya bagaimana kategori atau spesifikasi ketika seseorang, misalnya penulis, disebut sebagai pemula, kompeten, dan lain sebagainya. Karena kadang kita sering terjebak pada mencap diri kita sebagai pemula, sehingga kepercayaan diri itu susah tumbuh. Nah, bagaimana menurut? Iya. Jadi gini tadi untuk level pemula ya, sebenarnya kalau misalnya level ahli itu ya, ibarat kata kita kayak nyetir mobil gitu, atau bawa nyetir motor gitu ya. Kalau awal-awal kita belajar, kita nginget-nginget kan, oh nanti kalau misalnya gigi 1 nih harus diganti rem, itu pakai jangan pakai rem yang depan gitu ya, yang di kanan gitu, pakai rem yang kiri gitu, yang di kiri. Karena kalau di depan langsung ngunci, kita bisa jatuh gitu ya. Banyak banget hal yang kita inget gitu. Oh mesti begini, supaya nggak begini, supaya nggak begitu, ganti gigi dan segala macam. Nah itu level pemula tuh, kita masih inget-inget gitu. Masih kaku gitu ya, masih kaku banget gitu. Oh kita harus ganti, kalau misalnya naik mobil, harus ganti gigi saat kecepatan sekian gitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah expert, itu sudah secara alami aja gitu. Secara otomatis. Ya udah, kalau misalnya rasanya kedengeran giginya sudah mobilnya sudah, mesin mobilnya sudah menderu gitu ya, berarti harus ganti gigi nih. Secara otomatis. Kalau dulu mungkin kita awal-awal belajar mesti ngeliat ya, oh kalau ke sini gigi 1, kalau ke belakang gigi mundur gitu ya. Kalau di mobil gitu, oh gigi 3 ke sini ya. Mas, itu level pemula tuh sebenarnya seperti itu gitu ya. Level pemula tadi, terus level mampu gitu ya. Kalau sudah yang expert atau master gitu, itu sudah mengalir aja di intuisi. Nah, itu indikatornya sebenarnya. Kalau kita nggak lagi banyak mikir tentang teknik gitu ya, tentang sistematika gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita sudah termasuk master gitu. Toh nanti kan kalau setahu saya nanti ada editor ya Kak Subhan ya, kalau misalnya untuk sebuah penulisan gitu ya. Kayak ini sesuai apa enggak gitu. Tapi saat kita sudah ide itu mengalir gitu ya, mengalir aja gitu, terus kita nggak terlalu banyak bikin sistematika atau teknik itu sudah bisa dibilang ahli kok gitu. Itu indikatornya itu aja sebenarnya. Sudah pakai intuisi, sudah pakai insting gitu. Naluri aja secara alami gitu. Itu sih. Terima kasih Kak Rati. Iya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Iya. Daring Kak Rati ini sangat disiplin dengan waktu. Kita mulai tepat waktu dan berakhir juga harus tepat waktu. Tepat waktu, iya, benar. Adalah disiplin. Dan tentu saja materi Kak Rati ini sangat kurang gitu ya untuk mudah-mudahan nanti di momen-momen lainnya bisa kita lanjutkan lebih dalam lagi. Dan intinya menarik sekali. Baik alat-alat permainan yang Kak Rati dan sampaikan tadi bahwa metode yang ketika seni bermain dipadukan dengan seni. Mungkin closing statement-nya, pesan dan harapan Kak Rati untuk calon-calon penulis Indonesia yang ada di menulis daring ini. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu apapun profesi kita gitu ya, menulislah tentang profesi kita gitu. Karena saya sendiri sebagai psikolog gitu ya,
sangat kesulitan sekali untuk mengakses gitu ya. Saya selalu pakai literatur dari luar gitu. Untuk dalam negeri sendiri, saya masih sedikit banget ya menemukan seorang profesional psikologi atau dosen psikologi gitu ya menulis tentang tentang dunia psikologi gitu. Nah, kalau misalnya tadi kayak Kak Heza seorang guru gitu, tulislah tentang profesi guru gitu. Apa saja yang berkaitan dengan profesinya gitu, karena itu sangat membantu sekali. Dan satu lagi saya sebagai praktisi anak usia dini gitu, saya sangat senang sekali kalau banyak penulis yang menciptakan buku-buku anak gitu ya, cerita-cerita anak gitu, ataupun yang bisa membantu anak-anak untuk belajar gitu. Itu sih yang saya ini sebuah ajakan ya, bukan closing statement gitu ya. Saya mengajak gitu. Saya berharap sekali ini dari para penulis-penulis hebat di komunitas ini ya, kelas menulis daring ini gitu. Itu sih Kak Subhan. Dan mungkin nanti kalau yang mau kontak lebih lanjut dengan saya gitu, ngobrol-ngobrol, saya sangat terbuka sekali. FB saya itu Ratih Muharina ya. Mungkin nanti saya ketikkan juga kalau ada yang mau chatting gitu, mau WA-an ya boleh, kita ngobrol-ngobrol karena saya senang banget diskusi gitu ya. Apalagi tentang dunia pendidikan atau dunia pendidikan anak usia dini gitu. Gitu sih Kak Subhan. Terima kasih sebelumnya nih sudah diundang ke acara ini. Kami berterima kasih kepada Ratih dan Uda Radius ya yang sudah menyempatkan waktunya di kelas menulis daring, dan mudah-mudahan menjadi ya ladang amal bagi Kak Ratih dan di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa. Dan teman-teman sekalian, kita ucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan rezekinya berlimpah, amin. Dan semua kita amin ya rabbal alamin. Ya, dan sebagai penutup menjelang bulan menjelang Idul Fitri ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, sama-sama semuanya saling maafkan, dan nanti kelas kita akan berlanjut di sesudah Idul Fitri, insya Allah dengan narasumber-narasumber lainnya. Tapi namun demikian Kak Ratih jangan bosan-bosan hadir di ruang kelas ini. Ya. Insya Allah. Kalau diundang pasti hadir. Terima kasih teman-teman semuanya, Kak Ratih, Uda Radius, dan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang dibagikan, pengalaman yang dibagikan bisa dipraktekkan, karena hakikat menulis itu adalah praktik, menulis. Jadi dengan praktik langsung kawan-kawan, itu insya Allah akan terbaca kemampuan menulisnya, terutama di ruang kelas kita, ya akan terlihat jejaknya, akan terlihat karyanya. Terus berkarya apapun kondisinya, sukses untuk kita bersama. Kelas tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama Kak Eza, Kak Widi, Menutup.